Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Seorang pria paruh baya berjubah merah di lantai 2 aula lelang memegang sebuah kotak giok. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah pil seukuran telapak tangan. Pil itu tidak mengeluarkan aroma obat apapun. Pil itu tampak sangat normal. Gelombang diskusi bergema di aula. Setiap kultivator di sini tentu saja memiliki penglihatan yang bagus. Pil peringkat 8 adalah harta yang sangat langka bagi mereka. Namun, jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, pil ini akan seperti racun. Hasilnya, meski aula dipenuhi diskusi, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mengajukan penawaran. Beberapa kultivator muda ingin menawar, tetapi mereka langsung dihentikan oleh para tetua di dekat mereka. Di mata mereka, benda ini bukanlah pil, melainkan kepala manusia. Siapapun yang membeli pil ini akan kehilangan kendali atas kepalanya. Waktu berlalu perlahan dan masih belum ada yang menawar. Pria berbaju merah itu sama sekali tidak sabar karena ia tidak terkejut. Keluarga Ran dengan hati-hati mengirimkan token kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam lelang ini. Mereka yakin tidak ada yang akan menawar pil ini. Jika ada orang yang begitu buta, maka keluarga Ran tidak akan keberatan membunuh mereka untuk mencurinya kembali. Tatapan pria itu sesekali menyapu lantai 4 sebelum ia berkata dengan lantang, "Ada yang mau menawar?" Kalau tidak ada yang mau menawar, pil peringkat 8 akan disimpan di pavilion harta karun. Tatapan Wang Lin terpaku pada pil itu cukup lama. Lalu ia berkata dengan tenang, "1 giok surgawi." Meskipun suaranya tenang, suaranya terdengar jelas oleh setiap kultivator di lantai 2. Sesaat kemudian terjadilah ledakan diskusi. "Sepotong giok surgawi? Siapa ini? Mungkinkah dia gila? Harga awalnya 10.000 giok langit, tapi orang ini malah bilang 1. Ini konyol." Bahkan untuk pavilion harta karun, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Ran berada di belakang. Pavilion harta karun. Perilaku seperti ini memang akan mengundang bencana besar. Ini jelas-jelas bertujuan mempermalukan pavilion harta karun. Pria berbaju merah itu terkejut lalu melihat ke lantai 4. Ia bukan dari kota ini, melainkan dari keluarga Ran utama. Tujuannya adalah menjual pil itu kepada orang tertentu. Ia tersenyum getir dalam hati ketika orang yang ditunggunya muncul dan menawar. Namun harganya tidak masuk akal. Jika harga ini diterima, sama saja dengan memberi tahu semua orang bahwa ada rahasia besar di balik penjualan ini. Tak seorang pun akan percaya pil peringkat 8 bisa dijual seharga 1 giok surgawi. Namun jika itu benar-benar terjadi, akan muncul serangkaian masalah yang tak terbayangkan. Namun ia harus menjualnya. Leluhur tua itu sudah memerintahkan agar pil ini dilelang di sini. Suara itu sangat familiar. Itu adalah suara pemuda yang ia hentikan di luar beberapa hari yang lalu. Begitu mendengar Wang Lin menawar 1 batu giok surgawi, pemuda bernama Lu berbisik pada dirinya sendiri, "Orang ini sudah gila." Pada saat ini, tidak seorang pun menyadari bahwa di kamar tunggal di lantai 3, pikiran seorang lelaki tua bergetar hebat setelah mendengar suara itu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke lantai 4 dan melihat aura familiar. Ini bukan suaranya, tapi kenapa pikiranku bergetar? Dalam hidup lelaki tua ini, hanya Chen Niu yang meninggalkan jejak di jiwaku. Lelaki tua itu terdiam cukup lama. Ia berdiri dan setelah ragu-ragu ia duduk. Lalu keingat masa lalu. Merek saya seharusnya sudah rusak di planet Donglin. Jadi mengapa masih ada di sana? Pria berjubah merah di lantai 2 ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya. Karena hanya 1 orang yang menawar, maka akan dijual seharga 1 giok surgawi. Pil itu melayang dari tangan pria berjubah merah ke tangan Wang Lin, lalu melemparkan sepotong batu giok surgawi. Kemudian ia menggenggam tangan Sun Si dan pergi. Wang Lin sama sekali mengabaikan keributan di belakangnya. Dengan 1 langkah, ia berteleportasi keluar pavilion harta karun. Hanya 1 pil tidak cukup untuk menyeretku ke dalam masalah ini. Wang Lin berjalan menjauh dari pavilion. Di lantai 3, lelaki tua itu menggertakkan giginya dan menghilang. Setelah Wang Lin tiba di tempat terpencil, ia berbalik. Pria tua dari pavilion harta karun muncul di belakangnya. Ia menatap Wang Lin dengan saksama dan menunjukkan ekspresi ragu. Wang Lin merenung sejenak dan perlahan berkata, "Sun Tai, ketua tetua sekte mayat di planet Suzaku. Dialah yang ditinggalkan Zhou Yi untuk menjadi budak Wang Lin. Dia diteleportasi oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa ketika dia datang untuk menyelamatkan Wang Lin. Tapi dia juga yang menyegel kultivasi Wang Lin saat itu." Begitu 2 kata itu sampai ke telinga lelaki tua itu, seluruh tubuhnya bergetar. Ia menyentakkan kepalanya, menatap Wang Lin dengan kaget, dan berseru,
Kau, benar-benar kau. Wang Lin mengamati Sun Tai dengan indera kedewaannya berkata, bagaimana mungkin kemampuan garis keturunan leluhur klan iblis, raksasa telah mengirimmu ke sistem bintang All Heaven? Sun Tai menunjukkan ekspresi panik dan berkata, aku juga bingung tentang ini selama ratusan tahun. Setahuku, kemampuan garis keturunan seharusnya tidak sekuat ini. Wang Lin bertanya, tanda di tubuhmu sangat lemah. Kenapa? Sun Tai merenung sejenak dan berkata, apakah kamu tahu tentang planet Donglin di tata bintang All Heaven? Wang Lin tidak membiarkan Sun Tai melanjutkan bicaranya. Dan keduanya menghilang. Mereka muncul kembali di luar rumahnya di bagian utara kota. Wang Lin mengajak Sun Tai masuk ke dalam rumah. Setelah duduk dalam posisi lotus, Wang Lin menatap Sun Tai dan berkata, kamu bisa bicara sekarang. Sun Tai menunjukkan ekspresi rumit saat menatap Wang Lin. Ia terdiam lama. Meskipun kultivasinya telah turun ke tahap pembentukan jiwa, kemampuan pengamatannya masih ada. Namun, sekuat apapun ia mencoba, ia tidak dapat melihat menembus kultivasi Wang Lin. Wang Lin di hadapannya tampak tenang, tetapi satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat jiwa asalnya Sun Tai bergetar. Perbedaan besar ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Sun Tai. Wang Lin pada masa itu berstatus rendah dan hanya dianggap pion. Tak satu pun kultivator ascendant menganggapnya ancaman. Namun, begitu Wang Lin muncul, ia langsung menarik perhatian leluhur keluarga Ran, bahkan sampai menghadiahkan pil peringkat 8. Sedangkan dirinya sendiri, ia hanyalah tamu keluarga Ran dan telah kehilangan semua kejayaan yang pernah diraihnya. Saat itu ketika Wang Lin menghadapi situasi hidup dan mati, Wang Lin memintanya untuk membantu. Jika bukan karena bantuannya, Wang Lin pasti sudah dibunuh oleh leluhur klan iblis raksasa waktu itu. Terlebih lagi aura yang dipancarkan. Wang Lin memberitahu Sun Tai bahwa Wang Lin telah membunuh kultivator setingkatnya. Membunuh seorang kultivator ascendant adalah konsep yang mengerikan. Kontras yang kuat itu menyebabkan perasaan yang sangat kompleks mengalir deras dari hati Sun Tai. Perubahan yang terjadi selama beberapa ratus tahun terakhir pada orang di hadapannya sungguh mengejutkan. Bahkan jika ia dipaksa menjadi pelayan orang ini, ia tidak akan mengeluh. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia kurang lebih bisa menebak suasana hati Sun Tai dari ekspresinya. Ia tetap diam dan menatap Sun Tai dengan tenang. Sun Tai menatap Wang Lin dan berbisik, kamu, apa tingkat kultivasi kamu sekarang? Wang Lin dengan tenang berkata, ascendant. Sun Tai tersenyum kaget, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Suara Wang Lin terdengar sangat tenang. Tatapannya beralih dari Sun Tai dan menatap keluar jendela. Kalimat sederhana ini membuat tubuh Sun Tai bergetar, dan perasaan rumit muncul di hatinya. Kultivator lemah masa lalu itu berani berbicara seperti ini kepadanya, tetapi sayangnya, satu kalimat saja sudah cukup untuk membuat jiwanya bergetar. Sun Tai berkata dengan gugup, ketika aku dipindahkan ke Tata Surya, aku muncul di dekat planet Donglin. Aku tinggal di sana selama hampir 1 abad, bekerja untuk keluarga Lu. Baru setelah itu aku akhirnya mendapatkan kebebasanku. Merek di tubuhku dirusak oleh seseorang dari keluarga Lu. Hanya saja, aku tidak tahu kalau merek itu masih ada. Keluarga Lu? Wang Lin merenung. Sun Tai berbisik. 3 keluarga terkuat di planet Donglin adalah Shu, Lu, dan Liu. Wang Lin merenung dan perlahan berkata, seberapa kuat ketiga keluarga itu? Apakah ada yang istimewa dari tanaman Donglin? Keluarga Xiang? Sun Tai berpikir lama lalu menggelengkan kepalanya. Setahu saya, tidak ada keluarga Xiang. Tentu saja, mungkin juga status saya terlalu rendah untuk mengetahui rahasia apapun. Sun Tai menghela napas dan berkata dengan getir, meskipun aku adalah ketua tetua sekte mayat di planet Suzaku, masih banyak hal yang belum ku ketahui. Aku hanya tahu bahwa sekte mayat adalah salah satu dari 2 sekte besar di sistem bintang aliansi. Konon, leluhur sekte mayat adalah seseorang yang berstatus sangat tinggi di aliansi. Inilah mengapa sekte mayat sudah ada sejak lama. Adapun sekte besar lain yang dapat menandingi sekte mayat, itu adalah sekte 4 dewa. Lebih tepatnya, planet Suzaku dianggap sebagai cabang, jauh dari sekte 4 dewa. Suzaku generasi pertama, dikabarkan berasal dari planet 4 dewa. Planet 4 dewa hanyalah cabang dari sekte 4 dewa. Kalau dipikir-pikir, kau bisa dianggap sebagai murid terluar dari sekte 4 dewa. Tatapan Wang Lin sangat serius. Lagi pula masa kultivasinya relatif singkat, jadi ada banyak rahasia yang tidak ia ketahui. Setelah mendengar ini, ia merasa memiliki pemahaman baru tentang sistem bintang aliansi. Aku hanya tamu keluarga Ran, dan aku menghabiskan masa pensiunku di pavilion harta karun leluhur keluarga Ran.
menerimaku hanya karena aku punya keahlian. Dalam alkimia dan pemurnian harta, karun, mata Sun Tai dipenuhi depresi. Ia ragu-ragu dan berkata, seharusnya kau tidak minum pil tingkat 8 itu. Itu jebakan yang dibuat oleh leluhur keluarga Ran 4 tahun yang lalu. Saat itu, langit di luar mulai gelap. Matahari sudah terbenam. Cahaya dari luar menyinari Sun Tai, membuatnya tampak semakin tua, seolah-olah ia berada di masa senja. Bahkan secercah aura kematian muncul ketika matahari menyinari tubuhnya. Meskipun samar, ranah Wang Lin adalah hidup dan mati, sehingga ia langsung dapat melihatnya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak punya banyak waktu lagi." Sun Tai mengangguk. "Memang, waktuku tak banyak lagi. Rasanya aku masih punya sekitar 20 tahun lagi. Kau boleh kembali. Jika aku masih di planet Ranyun 20 tahun lagi, aku akan mengantarmu pergi sendiri." Wang Lin memejamkan mata. Sun Tai merenung cukup lama sebelum berdiri. Ia memandang keluar jendela dan berkata lembut, bisakah kau berjanji padaku?" Wang Lin tidak membuka matanya dan dengan tenang berkata, "Bicaralah. Jika kau benar-benar mengirimku pergi 20 tahun lagi, tolong bawa abuku kembali ke planet bulan gelap di sistem bintang aliansi. Ada sebuah gunung yang menjulang tinggi ke langit. Aku ingat ada sebuah desa di kaki gunung itu. Tolong kirimkan abuku kembali ke sana." Wang Lin mendesa, lalu membuka matanya dan mengangguk ke arah Sun Tai. Sun Tai menunjukkan senyum penuh syukur. Saat ini, ia seperti orang tua fana, yang ingin kembali ke akarnya setelah meninggal dan tidak menjadi hantu asing. Ia mengeluarkan sekantong harta karun, perlahan meletakkannya dan berkata, "Ini beberapa giok surgawi. Aku sudah menyimpannya untuk hari pemulihan kultivasiku. Tetapi setelah bertemu denganmu, aku merasa tidak membutuhkannya lagi. Ada juga catatan pengalaman alkimia dan pemurnian harta karunku. Ambillah sebagai ucapan terima kasihku karena telah mengantar orang tuanya pulang." Sun Tai berjalan keluar sambil memandangi matahari terbenam. Cahaya jingga dari matahari terbenam menemani Sun Tai saat ia melangkah semakin jauh. Bahkan setelah ia pergi, ia tidak bertanya apa yang terjadi pada anak yang ia lepaskan saat itu. Mungkin ia benar-benar sudah menyerah dan hanya ingin menjalani 20 tahun terakhirnya dengan tenang. Berkat Wang Lin, ia mengalami nasib seperti itu. Tetapi juga berkat Wang Lin, ia terbebas dari rasa sakit jiwanya selama ratusan tahun. Jika ada karma, inilah karmanya. Satu-satunya permintaannya adalah agar dia kembali ke akarnya, agar Wang Lin mengirimnya kembali ke desa kecil di bawah gunung yang menembus langit. Matahari terbenam dan Wang Lin memejamkan mata. Hidup dan mati, sebab dan akibat karma, hanya dipisahkan oleh satu pikiran, spirime yin dan yang, benar dan salah. Begitulah dunia berjalan. Karma adalah jalan setelah ranah hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa karma adalah akar dari hidup dan mati. Karena ada sebab karma kehidupan, maka ada akibat karma kehidupan. Wang Lin merasakan sedikit pencerahan, tetapi semuanya masih terasa asing. Seolah-olah ia bisa melihatnya tetapi tak bisa menyentuhnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.